Derap langkah tegas mulai terdengar di dalam ruangan lantai atas, hingga salah satu dari mereka berkata, "Dengarkan semuanya, ayo kita tangkap para iblis itu dengan benar hari ini, jangan sampai ada satupun yang lolos." Go Ji-hun dalam hati bergumam, "Apa-apaan ini? Mereka seperti datang untuk berperang, lihatlah tatapan mereka, itu seperti dipenuhi kebencian." Sementara di sisi lain, dengan nada panik, manajer Chang memberitahu semua orang, jika geng Forkpa telah datang menyerang, akan tetapi, tentu saja dia pun kini telah menjadi target pengejaran mereka. Sementara itu, Go Ji-hun dalam hati bergumam, sungguh keputusan yang salah, melarikan diri dari tempat yang penuh dengan pecandu, jelas akan membuatmu menjadi target, dan benar saja, saat ini manajer Chang sudah berada dalam situasi terdesak, lalu di saat salah satu dari mereka akan memukulnya, Go Ji-hun tiba-tiba datang untuk menolongnya. Manajer Chang pun sampai dibuat terkejut dengan kehadirannya yang secara tiba-tiba. Kendati demikian, Go Ji-hun berkata, "Jika kau datang untuk bekerja, maka lakukanlah dengan benar. Apa ucapanku ini benar?" Manajer Chang tertawa kecil, "Hahaha. Terima kasih untuk bantuannya. Kau dikirim oleh Madam Kan. Kedatanganmu tepat waktu, kami saat ini membutuhkan seorang pengawal." Namun, Go Ji-hun langsung menendang wajah dari manajer Chang. Dia lantas berkata, "Jangan salah paham, iblis juga target dalam penangkapan, bahkan tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik." Sedangkan di sisi lain, anggota geng Forkpa yang melihat kejadian itu dibuat kebingungan. Mereka lalu berkata, Apa? Dia tidak terlihat seperti salah satu dari iblis. Apa dia juga pecandu seperti yang lain di sini?" Tak lama kemudian, Song Dae-hak yang baru saja datang berkata, "Enyahlah kau. Dasar pecandu sialan." Para iblis ini terus melawan dengan sia-sia. Dengan nada ketidaksabaran ia melanjutkan, "Ma Entae, Sim Miyong. Dasar bajingan, beraninya kau mengkhianatiku." Tentu saja, melihat kehadiran Song Dae-hak membuat mereka sangat panik. Sementara di sisi lain, Go Ji-hun yang tengah terfokus melihat mereka, tiba-tiba seorang pria menebaskan sebilah pisau ke arahnya. "Apa kau hanya diam menonton? Apa sebenarnya yang kau lakukan?" Go Ji-hun lantas melakukan manuver dengan memutar kakinya. Dengan cepat, ia pun langsung menghantam pria itu dengan pukulannya. "Para bajingan ini, kemana kau mengarahkan pisau itu?" Rekannya kemudian datang untuk membalas, "Apa-apaan ini? Apa kau ada di pihak iblis?" Namun, lagi-lagi Go Ji-hun melakukan gerakan yang tak terduga, sehingga dengan mudah, serangan dari tendangannya tepat mengarah pada pria itu. Tak lama setelah itu, Go Ji-hun menyadari kehadiran seseorang di belakangnya, yang mana, dia adalah Ma Entae bersama anak buahnya. Ma Entae lalu berkata, "Hei, siapa kau sebenarnya? Bila kuperhatikan, kau tidak terlihat seperti salah satu dari mereka, jadi kenapa kau ikut campur di sini?" Dia melanjutkan, "Selalu ada saja yang mengganggu saat sedang sibuk, sepertinya kau ingin bermain sebagai pahlawan, tapi kami tidak punya waktu untuk itu." Ma Entae lantas memerintahkan semua anak buahnya, untuk segera menghabisi Go Ji-hun. Melihat situasinya saat ini, Go Ji-hun dalam hati bergumam, "Sial. Ada berapa jumlah mereka? Tapi, sepertinya tidak ada pilihan lain, aku akan segera akhiri ini sekarang." Sementara di tempat lain, pertarungan saat ini juga masih berlangsung. Melihat anak buahnya yang satu persatu tumbang, Madam Sim pun tampak ketakutan, sedangkan Song Dae-hak yang melihatnya dari kejauhan, dengan tatapan penuh amarah ia berkata, "Hah? Itu dia Sim Miyong, dasar bajingan." Dia melanjutkan, "Bagaimana rasanya menempel pada bajingan Ma Entae itu? Hah? Dan bagaimana kau bisa melakukan ini padaku?" Lalu di bajingan Ma Entae, di mana si bajingan Ma Entae itu? Namun, secara tak terduga, Ma Entae tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia pun berkata, jika kedatangan Song Dae-hak hanya untuk mengantarkan nyawanya saja, Ma Entae kemudian menghunuskan pisaunya dan langsung menyerang. Namun, pukulan dari Song Dae-hak malah tepat menggantam wajahnya. Bahkan, saking kerasanya pukulan tersebut, Ma Entae pun sampai harus terlempar cukup jauh, sampai-sampai Madam Sim yang juga melihatnya tampak seakan tak percaya. Song Dae-hak lalu berkata, "Dari dulu sampai sekarang, bajingan ini selalu saja mengoceh, dan kau Sim Miyong, bagaimana rasanya melihat pria itu dihabisi?" Madam Sim menimpali, "Dasar bajingan gila." Song Dae-hak tertawa kecil, "Hahaha, teruslah bicara, setelah itu aku akan segera membuatmu tunduk." Madam Sim tersenyum tipis, "Benarkah? Apa kau yakin tentang itu?" Song Dae-hak mendengus kecil, "Heh, lucu sekali melihat caramu menggertak, akan tetapi, Ma Entae yang kembali bangkit menimpali, entah itu menggertak atau bukan, kau akan segera tahu." Menyadari hal itu, seketika mata Song Dae-hak terbelalak. Namun di saat Ma Entae hendak menghunuskan pisaunya, dengan cepat Go Ji-hun melemparkan sebuah botol yang tepat mengenai wajahnya.
Gu Jihun lantas berkata, dasar bajingan ini, kau mencoba untuk bersenang-senang tanpaku." Dia melanjutkan, "Ini polisi, semua orang berhenti dan nikmatilah makanan penjara." Mendengar hal itu, Song Dae-hak kemudian berseru, "Hei, dasar bajingan. Apa yang kalian lakukan sampai polisi datang?" Gu Jihun menimpali, "Tidak ada gunanya kau berteriak, karena kami akan menangkap kalian semua. Lagi pula, ini adalah rencana yang sudah diperhitungkan dengan matang, semua yang di bawah sana juga sudah beres, jadi mari kita buat mudah dari sini." Akan tetapi, seketika Gu Jihun tertegun, pergerakan Ma Entae yang tidak ia sadari, akhirnya berhasil menyuntikkan sebuah obat ke tubuhnya. Ma Entae lantas berkata, "Sepertinya kau terlalu yakin dengan semua rencanamu, lagi pula, memangnya siapa kau berani untuk memutuskan itu?" Gu Jihun, dengan kondisi tubuhnya yang mulai tidak stabil akibat efek dari obat yang disuntikan, ia pun perlahan mulai kehilangan kesadaran. Sementara di sisi lain, karena Gu Jihun tidak menjawab panggilannya, Wang Jungwo lantas memutuskan untuk beralih ke rencana B, yaitu memerintahkan tim khusus penembak jitu untuk melumpuhkan semua target. Tak butuh menunggu lama, timah panas pun dengan cepat melesat menuju sasaran. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Gu Jihun yang berhasil diselamatkan. Akhirnya ia pun sudah mulai sadar. Melihat hal itu, Wang Jungwo pun tampak merasa lega. Gu Jihun lalu bertanya, "Ketua tim, apa misinya berhasil diselesaikan?" Song Jungwo menjawab, "Kau jangan khawatir. Berkat dirimu, semua berakhir dengan aman, jadi jangan memaksakan diri dan serahkan saja pada kami." Gu Jihun menghela nafas, "Syukurlah, itu kabar yang sangat bagus." Namun, seketika Gu Jihun terkejut, dikala melihat seseorang yang berdiri dari kejauhan. Lanjut dalam hati dia bergumam, "Sial. Tato harimau itu, sama persis dengan orang yang ada di kehidupanku sebelumnya." Cerita berlanjut, dengan berhasilnya penyergapan yang dilakukan, peristiwa tersebut pun akhirnya telah selesai. Tokoh politik dan bisnis terkenal yang menghadiri pesta, bersama dengan faksi Guma dan Fork, semuanya telah ditahan. Selain itu, Ma Entae dari Guma sudah mati, lalu Madam Sim, yang terlibat dalam kejahatan seperti kekerasan, narkoboy, dan prostitusi, dengan tenang mematuhi penangkapan. Namun Song Dae-hak yang melawan bersama dengan faksi Fork, pada akhirnya mereka pun harus dimusnahkan. Kendati demikian, Gu Jihun yang tampak penuh pemikiran berkata, "Aku masih penasaran, siapa pria dengan tato harimau itu? Apa dia sama dengan orang yang membunuhku?" Dalam gumamannya dia melanjutkan, "Sial. Jika saja aku tidak pingsan saat itu, mungkin aku bisa menangkapnya, tapi setidaknya, aku berhasil menemukan satu hal, pria itu ternyata berkeliaran di sekitarku." Sementara itu, Song Jun yang melihat ekspresi Gu Jihun bertanya, "Sepertinya kau tidak terlihat senang. Apa kau merasa tidak sehat?" Namun, Wang Jungwo tiba-tiba menimpali, "Wah, lihat kualitas rumah sakit ini. Pemandangannya luar biasa. Hei nak, bolehkah aku menonton TV sebentar?" Song Jun menyela, "Oh benar, ada pertandingan sepak bola malam ini, jadi bagaimana kalau kita nonton sambil minum bir?" Gu Jihun mengernyit, "Manajer Kim, apa yang terjadi? Bukankah seharusnya aku belum boleh banyak bergerakkan?" Manajer Kim menjawab singkat, "Tuan muda, maafkan saya." Gu Jihun menghela nafas panjang, lanjut dalam hati bergumam, "Yah, jangan terlalu terburu-buru, akhir-akhir ini memang penuh peristiwa, tetapi ini adalah kesempatan yang diperoleh dengan susah payah, untuk bisa dilahirkan kembali. Oleh sebab itu, aku akan mengubah segalanya dengan tanganku sendiri." Wang Jungwo lantas bertanya, "Jadi, apa kita akan pergi?" Gu Jihun menjawab, "Mantap, tentu saja, saatnya keluar dari rumah sakit dan dipromosikan." Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, cerita berpindah ke kantor kepolisian Suan. Di sana, Song Jun yang tampak mengernyit berkata, "Detektif, rasanya tidak nyata sampai sekarang, tetapi melihat Anda dengan kau kaki baru membuatnya terasa nyata." Detektif Kang menanggapi, "Hahaha, istriku membuatkan hidangan daging tadi malam, karena aku mengatakan akhirnya menjadi kepala bagian." Tak lama kemudian, Gu Jihun yang datang bersama Wang Jungun bertanya, "Ketua tim, apa Anda sudah memeriksa apa yang saya minta?" Wang Jungwo menjawab, "Oh, soal itu ya. Perusahaan keamanan di tempat kejadian mengatakan, mungkin perlu waktu untuk mengidentifikasi orang tersebut, karena mereka semua adalah pekerja kontrak. Mereka juga mengatakan, tidak ada preman yang ditahan, yang memiliki tato harimau di tangan mereka." Gu Jihun menanggapi, "Baiklah, saya mengerti." Dalam gumamannya dia melanjutkan, "Aku sudah memperkirakan ini, tetapi masih mengecewakan, sepertinya dia lebih teliti dari yang kukira." Sementara di sisi lain, Wang Jungwo tampak menatapnya dengan penuh pemikiran. Dia lalu berkata, "Mengapa begitu serius?" "Santai saja, dan karena kau yang menyelesaikan kasus ini, aku ingin mengucapkan terima kasih atas kerja kerasmu."
Lalu sekarang, mari kita pergi untuk mendapatkan promosi itu." Kemudian, setibanya di tempat pelantikan, Go Ji-hun yang terkejut melihat situasi di sana, dalam hati bergumam, "Wah, kenapa ada begitu banyak orang? Bahkan, ternyata dia juga hadir di sini. Kalau tidak salah, dia adalah Komisaris Gong Moon Gap dari Badan Kepolisian Metropolitan Seoul. Meskipun sebelumnya, aku ingin tahu mengapa ada begitu banyak orang, tetapi sekarang aku mengerti, mereka pasti berusaha keras, karena orang yang mereka pilih membuat polisi terlihat baik. Selain itu, dia adalah orang yang mudah bergaul, tapi kelihatannya ini tidak buruk, karena selama aku mengikuti mimpiku menjadi polisi, ini adalah upacara resmi pertamaku." Lalu dengan ucapan selamat dari banyak orang, "Aku, Go Ji-hun, akhirnya menjadi petugas senior." Cerita berlanjut, di tengah Go Ji-hun yang sedang menikmati suasana sore hari, Wang Onggu yang tiba-tiba datang berkata, "Ku ucapkan selamat. Namamu Go Ji-hun kan? Pemula yang bergabung di unit kejahatan kekerasan, tapi bukankah kita bagian dari keluarga yang sama?" Mendengar hal itu, Go Ji-hun dalam hati bergumam, "Wang Onggu, apa yang dia rencanakan kali ini?" Lanjut sambil pergi, Go Ji-hun berkata, "Terima kasih, tapi aku sedang sibuk, jadi aku pergi dulu." Namun, Wang Onggu dengan cepat menahannya, "Tunggu sebentar. Sial, bocah yang tak tahu sopan santun ini, di saat senior sedang berbicara kau malah mengacuhkannya, apa kau sudah gila ya?" Dia menambahkan, "Apa hanya karena kau mendapat pangkat sersan, kau pikir bisa bertindak seperti ini? Hah? Lagi pula, perlu kau tahu, ada kode etik di antara kita. Jika kau mendapat informasi tentang narkoboy, bukankah seharusnya kau memberitahu kami terlebih dahulu? Padahal, pemimpin timmu tidak punya kemampuan, tapi serakah seperti babi, jadi ku peringatkan kau, jangan bertindak seperti itu di antara kita, kalau tidak, nanti kau akan menyesal, dasar bajingan." Kendati demikian, Go Ji-hun yang tidak gentar sedikit pun dengan ancamannya, dengan nada tegas menimpali, "Detektif Wang Onggu, jika kau sangat tidak puas, kenapa tidak bicara langsung dengannya, daripada kau hanya mengomel di belakang?" Wang Onggu merespon, "Dasar bajingan ini. Baru bicara beberapa kali, kau sudah mulai ngelunjak. Apa kau berani berlagak, karena punya koneksi dengan perusahaan besar?" Go Ji-hun menatap tajam, "Ho, jadi kau tahu bahwa aku punya koneksi kuat di belakangku, dan meski begitu, apa kau masih mau terus bertarung denganku?" Mendengar hal itu, Wang Onggu tampak terkejut, dia tidak menyangka, jika Go Ji-hun akan memiliki keberanian sejauh ini. Kemudian, sambil pergi Wang Onggu berkata, "Ku minta jaga sikapmu, karena bertindak seperti itu, bisa membuatmu jatuh dalam sekejap." Sementara di sisi lain, Go Ji-hun dalam hati bergumam, "Sial, aku tidak bisa membedakan apa kau polisi atau preman." Tapi berbicara soal Wang Onggu, banyak hal yang harus diketahui tentang dia, karena dia sudah menunjukkan taringnya, maka sudah saatnya memulai penyelidikan. Kemudian, saat itu juga, Go Ji-hun langsung menghubungi Kim Ho-yun untuk meminta bantuannya. Sementara itu, Kim Ho-yun yang menerima panggilannya berkata, "Oh, kakak. Hampir setahun ya, kau menghubungiku pasti ada permintaan kan? Tapi sekarang aku sedang ujian tengah semester, jadi mungkin butuh waktu, apa itu tidak masalah?" Go Ji-hun menanggapi, "Baiklah, dan uang muka 2 kali lipat dari yang terakhir, sekarang bisa segera dilakukan." Tentu saja, mendengar hal itu Kim Ho-yung tampak penuh antusias, "Baiklah, sepertinya itu mengubah situasi, tolong kirim uangnya ke rekening biasa." Go Ji-hun tertawa kecil, "Hahaha, ternyata kau masih tetap penggila uang. Okelah, kalau begitu, aku akan mengandalkanmu." Setelah mengakhiri panggilannya, Go Ji-hun dalam hati bergumam, "Bagus, kalau begitu, sekarang tinggal 1 orang lagi." Singkat cerita, Go Ji-hun kemudian mendatangi lapas, untuk menemui seorang tahanan bernama Park Han-dong. Namun, Park Han-dong yang kebingungan melihat Go Ji-hun yang datang berkata, "Siapa kau? Padahal ku dengar, hari ini adik perempuanku lah yang akan datang." Go Ji-hun menanggapi, "Ah, halo, saya Go Ji-hun dari tim kejahatan kekerasan di kantor polisi Suan. Kedatangan saya ke sini, karena ingin bertanya tentang kasus pembunuhan Haesu." Namun, mendengar ucapan Go Ji-hun, seketika Park Han-dong menjadi sangat marah, sampai-sampai, dia pun membenturkan kepalanya ke kaca pembatas di antara mereka. Park Han-dong lalu berkata, "Sial. Apa lagi yang diinginkan bajingan ini dariku? Apakah semuanya belum cukup? Haruskah aku mati agar kau merasa puas?" Kendati demikian, sebelum Park Han-dong melakukan tindakan yang lebih jauh, seorang petugas dengan cepat langsung menghentikannya. Akan tetapi, Go Ji-hun meminta petugas itu untuk melepaskannya. Mendengar permintaannya, petugas itu lalu berkata, "Apa tidak akan berbahaya? Lagi pula, aku menahan tahanan ini, karena dia menyebabkan keributan." Go Ji-hun mengernyit, "Apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan?
Ku minta sekarang juga, cepat lepaskan Park Handong." Akhirnya petugas itu pun dengan cepat langsung melepaskannya. Go Ji-hun kemudian berkata, "Park Handong, kau pasti merasa sangat terzalimi kan? Aku mengerti perasaan itu, makanya aku datang untuk membantumu." Park Handong bertanya, "Apa maksud dari perkataanmu?" Go Ji-hun menjawab, "Park Handong, aku tahu kau bukan pelaku sebenarnya, oleh karena itu, percayalah padaku, aku akan menangkap pembunuh sebenarnya dari HSU untukmu." Setelah mendengar niat dari Go Ji-hun yang ingin membantunya, Park Handong dengan penuh penasaran bertanya, "Kalau begitu, apa kau mungkin tahu pelaku sebenarnya?" Go Ji-hun menghela nafas, lalu menjawab, "Sayangnya, kami belum menemukan pelakunya, tapi Anda jangan khawatir, itu sebabnya aku di sini, ada banyak keraguan, motif dan bukti yang anehnya tidak cocok, oleh sebab itu, Tuan Han, aku ingin mendengarnya langsung dari Anda, tentang apa yang terjadi pada hari itu." Park Handong menanggapi, "Itu semua seharusnya sudah dicatat." Go Ji-hun menimpali, "Aku tidak mempercayainya, karena menurutku bukan Anda pelakunya." Park Handong merespon, "Baiklah, tapi sebelumnya aku berterima kasih atas kata-katamu, dan mengenai diriku, aku adalah pengantar barang untuk sebuah restoran Cina. Hari itu sepi, jadi aku langsung berangkat begitu pesanan masuk. Saat itu pesanan yang ku antar adalah 2 sup teripang ukuran besar, dan ayam bawang putih pedas. Karena pesanannya mahal, makanya aku masih ingat sampai sekarang. Seperti yang kau tahu, ini adalah Dong Sudong, jadi aku pikir, orang-orang di Sang Sudong tinggal di kantor, jadi mereka makan makanan mahal. Setelah itu, aku mengambil biaya pengirimannya sendiri, jadi aku masuk saat pintu terbuka. Namun saat masuk ke dalam, di sana aku melihat banyak darah yang berceceran di atas lantai, dan seperti yang kau tahu, aku dituduh secara salah. Setelah itu, jadi detektif, tolong bersihkan namaku." Go Ji-hun dalam hati bergumam, "Tunggu dulu. Sejauh yang ku tahu, HSU tinggal sendirian. Jadi, apa itu berarti ada kaki tangan dalam pembunuhan HSU?" Lanjut Go Ji-hun berkata, "Anda jangan terlalu khawatir, karena aku yakin kebenaran akan terungkap, dan aku berjanji, aku akan mengeluarkan Anda secepat mungkin." Namun, di tengah percakapan mereka, seorang petugas tiba-tiba memberikan sebuah mode kepada Park Handong. Kendati demikian, Go Ji-hun yang memberikan kartu namanya berkata, "Tuan Han, jika Anda memerlukan bantuan, Anda bisa hubungi nomor itu." Park Handong menanggapi, "Terima kasih, aku akan melakukan apapun yang aku bisa." Dia melanjutkan, "Jadi, apakah mungkin untuk mengganti ruang selku? Karena orang-orang yang tinggal bersamaku tidak terlalu cocok." Go Ji-hun dalam hati bergumam, "Jika ku perhatikan, di wajahnya ada banyak jejak pemukulan sembarangan. Kalau begitu, itu pasti karena ada sesuatu." Go Ji-hun lalu bertanya, "Tuan Han, apa itu karena oktapus?" Park Handong terkejut, "Bagaimana kau tahu?" Go Ji-hun dalam hati bergumam, "Tentu saja aku tahu itu dia." Ironisnya, dia menghabiskan 20 tahun di penjara, membangun rasa takut dan daya tahan. Oktapus, dia memang bajingan sialan. Lanjut Go Ji-hun berkata, "Aku tahu betul tentang dia. Dia adalah seseorang yang membuatku berhutang budi padanya, dan ya, Anda tidak perlu khawatir soal oktapus lagi, karena aku akan mengurusnya." Kemudian, saat Go Ji-hun meninggalkan ruangan, di sana dia melihat seorang wanita yang tengah duduk menanti, yang mana, ternyata wanita itu adalah saudara wanita dari Park Handong. Beberapa saat kemudian, Go Ji-hun pun mengajaknya untuk berbicara di tempat lain. Kemudian, sambil membawakan minuman untuknya, Go Ji-hun berkata, "Ambil ini, dan apa Anda mungkin saudara Tuan Park Handong?" Wanita itu menatap sinis, lalu berkata, "Kulihat kau adalah seorang petugas kepolisian, jadi apa urusan polisi dengan saudaraku?" Go Ji-hun dalam hati bergumam, "Jadi begitu ya, kedua orang ini pasti sangat membenci polisi saat ini. Meski begitu, aku sepenuhnya mengerti bagaimana perasaan mereka. Mereka hidup dalam kesakitan ketimbang diriku, dan mungkin dengan membantunya, itu satu-satunya kenyamanan kecil yang bisa kutawarkan." Lanjut Go Ji-hun berkata, "Anda datang karena ingin menemui saudara Anda kan? Tapi jangan khawatirkan Tuan Park Handong, karena Tuan Han telah dituduh secara tidak benar. Oleh sebab itu, aku akan menghapus tuduhannya yang salah." Wanita itu menatap heran, dalam batinnya dia bergumam, "Apa? Pertama dia menyelamatkanku, dan sekarang dia akan membersihkan nama saudaraku." Namun, tak selang berapa lama, seorang petugas kemudian memanggilnya untuk melakukan kunjungan. Dengan cepat, wanita itu pun pergi memasuki ruang kunjungan. Sementara di tempat lain, oktapus yang kini tengah berada di sebuah gudang berkata, "Ah, apa-apaan ini? Kenapa kau memanggilku ke gudang? Dasar bajingan Park Handong, bukankah kau sudah cukup dipukuli?"
Dia melanjutkan, pendidikanmu belum selesai, jadi hari ini, kau benar-benar akan mati. Namun seketika Oktapus terkejut, dikala melihat gudang itu ternyata tidak ada orang sama sekali, akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang memanggilnya dari arah belakang. Oktapus yang mengira itu adalah Park Handong, ia pun kemudian berbalik dan berkata, "Woi, apa kau mau mati? Jadi jangan main-main denganku." Namun, Oktapus yang sebelumnya mengira itu adalah Park Handong, justru dia dibuat terkejut, karena ternyata, orang tersebut adalah Dalgon yang telah diperintahkan oleh Go Ji-hon, untuk membereskannya agar tidak mengganggu rencananya. Sementara di luar lapas, Go Ji-hon dengan langkah penuh yakin berkata, "Mulai sekarang semuanya pasti akan aman, karena aku yakin, Dalgon pasti akan menanganinya dengan baik." Namun, tak lama kemudian, Go Ji-hon tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Song Jun. Melihat hal itu, Go Ji-hon dalam hati bergumam, dia bilang dia akan bertemu pacarnya hari ini, tapi kenapa tiba-tiba dia meneleponku? Sepertinya aku punya firasat buruk tentang ini. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Go Ji-hon pun kini sudah berada di kantor kepolisian Suan. Namun, melihat suasana kantor yang nampak sepi, Go Ji-hon yang melihat detektif Kang bertanya, Detektif, kemana perginya tim lain?" Detektif Kang tertawa kecil, lalu menjawab, "Mereka sedang menyelam ke tempat sampah." Dia melanjutkan, "Entah mengapa, ada begitu banyak penjahat di negara terkutuk ini." Go Ji-hon menimpali, "Ngomong-ngomong, ada apa sebenarnya? Kenapa semua orang keluar, tanpa meninggalkan seorang pun untuk menjaga kantor?" Tiba-tiba, Song Jun yang datang menghampirinya menjawab, "Sepertinya kejahatan yang tidak terdeteksi. Seorang pria mengaku melakukan pembunuhan kemarin, tapi tidak ada tubuh ataupun senjata. Karena itu, tim 1 akan melepaskannya, karena terkadang ada orang asing yang masuk, tapi dia menolak untuk pergi, dan mengeluarkan sepatu datar wanita dari sakunya." Mendengar hal itu, Go Ji-hon pun tampak terkejut, merasa penasaran, dia pun bertanya, "Kakak, siapa namanya?" Song Jun sejenak berpikir sebelum menjawab, "Kalau tidak salah, dia adalah Chu Omyung." Namanya sama anehnya dengan mentalitasnya. Seketika Go Ji-hon mengernyit, dalam hati dia bergumam, "Sialan, itu pasti si bajingan Chu Omyung."